Ya, selamat pagi teman-teman, sahabat petani di seluruh Indonesia. Eh, Pada video kali ini saya akan mereview alat pemupuk sederhana yang mungkin sudah sering kita lihat, ya, sering digunakan oleh banyak petani. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat alat ini, maka hari ini saya akan mereview, membongkar bagaimana cara pembuatan dan cara kerja alat ini. Baik, langsung saja teman-teman. Alat ini adalah alat pemupuk sederhana yang cara kerjanya kita gunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita untuk menyebar pupuk di tanaman khususnya seperti jagung, kita tinggal menekan alat ini di samping tanaman dan pupuk akan keluar dari lubang yang kita buat di sini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita bongkar. Ya, baik teman-teman, kita bongkar satu-satu dulu ya. Ya. Ya, baik teman-teman. Bahan yang kita gunakan untuk membuat alat ini adalah pipa PVC ya, atau pipa paralon yang sering kita gunakan di rumah-rumah. Nah, kita bisa menggunakan pipa-pipa bekas karena kita hanya membutuhkan sedikit dari pipa ini untuk membuat alat ini. Nah, pipa yang kita gunakan itu ukurannya ada 3. Yang pertama, pipa ukuran 1/2 inci teman-teman, seperti ini. Panjangnya kira-kira 20 cm. Kemudian kita membutuhkan pipa ukuran 3/4 inci teman-teman, seperti ini. Panjangnya kira-kira 15 cm. Kemudian kita membutuhkan pipa ukuran 2 cm, ini kelihatan teman-teman, 2 inci ya. Jadi ada 2 inci, diameter 2 inci. Ini panjangnya kira-kira 1,5 meter teman-teman. Jadi kemudian kita butuh reducer atau alat penyambung dari pipa 2 inci ke pipa 1/2 inci. Kemudian kita butuh penutup pipa 3/4 inci. Nah, selain itu kita butuh karet ya, guntingan karet seperti ini. Saya lepas dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Dan kita butuh 1 buah skrup atau baut. Minum kopi dulu teman-teman. Ya, bagaimana cara pembuatannya teman-teman?
Pipa 3/4 ini atau pipa setengah inci ini kita buat potongan ya, di kurang lebih ya 4 cm dari bawah, dari salah satu ujungnya kita buat potongan seperti ini, membentuk segitiga. Cara pembuatannya, teman-teman boleh membuat polanya terlebih dahulu menggunakan spidol, kemudian memotong menggunakan gergaji pemotong pipa atau gergaji besi ini. Nah, demikian juga untuk pipa yang 3/4 teman-teman, kita juga memotong dengan pola yang sama ya, karena cara kerja alat ini akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pipa 3,5 inci ini kita masukkan ke dalam pipa 3/4 inci dengan potongan seperti ini. Nah, cara memotongnya, teman-teman boleh membuat pola terlebih dahulu di pipa 3/4 inci ini. Jadi kita memotong pipa 3/4 inci terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan pipa setengah inci ke dalam pipa 3/4 inci ini, lalu kita buat pola yang sama dengan menggunakan spidol, lalu kita potong dengan menggunakan pemotong pipa atau gergaji besi ini. Jarak dari sini ke sini diperkirakan saja teman-teman, kurang lebih 4 cm atau 5 cm. Nah, yang perlu Anda perhatikan, teman-teman perhatikan ujung dari kedua pipa ini sama ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia akan membentuk pola seperti ini. Nah, setelah itu pada pipa yang setengah inci ini teman-teman, kita menutup dengan kayu ya, kayu yang telah kita potong mengikuti lubang yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kayunya juga kita potong miring supaya membentuk tutup yang mengikuti lubang atau potongan di pipa yang setengah inci ini. Jadi kira-kira seperti ini modelnya teman-teman ya. Kita tutup dengan kayu solid ya, kayu yang cukup keras, karena ini nanti kita akan pasangi baut atau mur atau skrup seperti itu. Nah, pada pipa yang 3/4 inci kita membuat lubang yang memanjang seperti ini di belakang potongan yang ada di depan. Jadi kalau kita anggap ini depan, maka di belakangnya kita buat potongan memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa teman-teman? Jadi cara kerja alat ini adalah dengan cara buka tutup ya, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pada lubang yang kita buat di belakang pipa 3/4 inci ini, nanti kita pasang skrup. Kita akan memasang skrup di sini sebagai cantolan karet yang akan kita pasang. Jadi fungsi karet ini adalah sebagai pegas ya.
seperti ini ya teman-teman. Di sini kita pasang di ujung paling bawah itu kita pasang skrup seperti ini. Kenapa kita menggunakan skrup teman-teman? Karena skrup ini menancap lebih kuat ya, dan cara pasangnya juga lebih mudah. Kita tidak perlu membuat kalau kita menggunakan paku ini bisa merusak alat ini ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk menggunakan skrup, karena skrup ini lebih kuat teman-teman, menancap lebih kuat. Seperti itu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Setelah kita memasangi skrup di salah satu ujung dari lubang yang kita buat tadi, maka dia akan bergerak seperti ini. Kemudian di sini kita pasang karet ya, karet sebagai pegas atau yang berfungsi sebagai pegas ya. Nah, kita ukur sampai di ujung dari lubang ini seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kira-kira seperti ini. Karetnya sampai di salah satu ujungnya, karena ini akan menarik, kita akan cantolkan ke skrup yang kita sudah pasang. Kita ikat dulu karetnya. Jadi kita ikatnya di pipa yang 3/4 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini alat sangat sederhana. Cara buatnya juga sangat mudah teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti ini. Setelah kita pasangi karet teman-teman, nanti karetnya kita cantolkan ke skrup yang sudah kita pasang seperti ini teman-teman. Iya. Nah, jadi secara otomatis ketika kita melakukan tekanan ke bawah membuka, dia akan tertutup secara otomatis karena ada karet yang berfungsi sebagai pegas. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup dengan menggunakan tutup 3/4 inci. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi alat ini sudah untuk ujungnya ini kita sudah selesaikan teman-teman. Nah, tinggal kita sambung dengan pipa yang 2 inci tadi yang telah kita siapkan. Nah, fungsi dari pipa ini adalah untuk menampung pupuk ya. Jadi ini cukup banyak ya, menampung pupuk cukup banyak untuk kita aplikasikan ke tanaman yang kita ingin pupuk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara kerjanya adalah pupuknya kita masukkan ke dalam, lalu kita mengaplikasikan di tanaman seperti ini, di samping tanaman yang kita ingin pupuk sesuai dengan ukuran yang
jarak yang kita inginkan. Sebentar kita akan praktekkan di kebun ya, nanti bagaimana cara kerja dari alat ini. Ya, baik teman-teman, hari ini saya akan mengaplikasikan pupuk ya, dengan menggunakan alat pemupuk sederhana yang telah kita ulas pada video sebelumnya. Bagaimana cara kerjanya, mari kita lihat teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu pekerjaan kita di kebun seperti ini teman-teman ya. Ya, karena ini medannya cukup sulit ya, jadi saya gerakannya agak lambat, dan kebetulan juga saya memegang kamera, jadi ini gerakannya agak lambat. Tapi kalau ini bebas, maka ini akan sangat cepat ya. Seperti ini teman-teman ya. Coba lihat.